Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita melalui aktivitas amaliyah ibadah kita. Salat beriring salam insyaallah senantiasa tercurah pada tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umat beliau insyaallah senantiasa istiqomah jalannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom dan juga di YouTube yang hadir dalam rangka belajar ikhlas menuntut ilmu, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama keluarga kita bersama Rasulullah yang mulia dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa kembali dalam pembinaan khusus mitra BP khusus mitra British Propolis, mitra dari Mas Ipo Santosa kita awali terlebih dahulu dengan baca suratul Fatihah. Kita berdoa agar kiranya acara di sore hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, insya Allah membawa perubahan yang lebih baik bagi kita, keluarga dan juga mitra-mitra kita, dan insya Allah bermanfaat menjadi ilmu juga yang barokah. Ala hadiniya wa likunyatin salihah, Al-Fatihah. Ya, sebelum nanti Mas Ipo Santosa dan Pak Ahmad Ghazali memberikan sharing ilmunya pada kita semua, saya coba cek terlebih dahulu. Yang sudah bisa mendengar jelas suara saya, boleh diangkat jempolnya, 2 jempolnya. Oke, jelas ya insya Allah ya. Baik. Teman-teman yang masih belum mengaktifkan videonya, silakan diaktifkan segera ya. Kita insya Allah sudah SOP-nya di BP saat belajar kita aktifkan video kita tanpa ada perintah sekalipun kita langsung aktifkan sejak kita masuk ready untuk menyimak di Zoom. Sebelum Mas Ipo nanti menyampaikan ada beberapa hal yang insya Allah akan saya sharingkan Ini hadis ini insya Allah hadis yang menggugah untuk kita Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa sesungguhnya Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah. Pada saat itu ada seorang perempuan di samping Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pun bertanya kepada istrinya itu, siapakah dia? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ini adalah si Fulanah yang terkenal sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, wahai Fulana, beramalah sesuai kemampuanmu. Demi Allah, dia tidak akan jemu untuk menerima amalmu, sehingga kamu sendirilah yang merasa jemu. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah, yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus konsisten. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil insight bahwa kalau memang kita berusaha, kita berikhtiar termasuk kita di bisnis BP, tidak dengan hanya sekedarnya. Tidak hanya sekedar waktu sisa-sisa saja. Tidak hanya dengan pikiran yang begitu-begitu saja tapi mencurahkan seluruh potensi kita sehingga insya Allah hasil yang bisa kita dapatkan termasuk juga saat kita mendampingi mitra-mitra kita mendampingi mereka sampai betul-betul bisa terwujud impian-impiannya, maka disitulah insya Allah kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan perjuangan ini sebenarnya tidak harus tiba-tiba katakanlah semua apa yang ada dalam kita tiba-tiba kita kerahkan, tapi besok tiba-tiba kita mundur begitu saja. Kita hari ini katakanlah berjuang menawarkan ke 10 orang, ke 20 orang, tapi besok kita nggak menawarkan sama sekali ke siapapun, ya itu juga kurang baik
Karena sesungguhnya kalau kita ikhtiar, kita berusaha konsisten ya, melakukan apa yang memang kita lakukan ya, sehari-hari memang kita sudah planningkan, insya Allah kita akan dapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan apa yang teman-teman dapatkan saat ini. Ya, dan ini adalah motivasi dari Rasulullah Muhammad SAW yang sangat penting untuk kita ya, bahwa konsisten dalam beramal ya, walaupun sedikit demi sedikit bertahap memperbaiki apa yang sudah kita lakukan dengan mencurahkan seluruh kemampuan kita, bila perlu ya sampai kejenuhan itu yang merasa jenuh dengan amal yang sudah kita lakukan. Ya, kalaupun misalnya kita bermimpi bahwa di BP kita insya Allah pengen dengan impian A, ya, impian B, kita pengen umrohkan orang tua, kita pengen haji, kita pengen hajikan orang tua, kita pengen mengangkat mitra-mitra kita lunas hutang, pengen mengangkat mitra-mitra kita juga biar bisa umrohkan, ya, bisa haji menghajikan, dan seterusnya. Insya Allah, kalau niatan kita itu betul-betul tulus ikhlas, betul-betul kita bisa jaga setiap harinya, insya Allah tidak ada yang namanya kejenuhan dalam bisnis ini. Insya Allah tidak ada yang namanya kemalasan untuk kita bertindak membesarkan bisnis ini. Ya, kalau misalnya kita ada sesekali ya, kemudian ada merasa perlu rehat sejenak, ya, tidak perlu harus berlama-lama, ya. Kita sejenak rehat, tenangkan diri kita dengan kita berzikir, dengan kita tilawah, dengan kita mengobrol misalnya dengan pasangan kita. Insya Allah teman-teman ya, perlahan kita akan mendapatkan spirit yang betul-betul full untuk kita besar di bisnis ini. Ya, alhamdulillah teman-teman, Mas Ipo sudah hadir. Saya langsung saja persilakan pada Mas Ipo Santosa untuk pengantar sebelum nanti Mas Ghazali menyapa kita semua. Silakan Mas Ipo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, alhamdulillah dikirimin baju ya sama mitra, dikirimin batik sama mitra. Ya, saya pengen menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Mas Ahmad ya di awal tentang fight kita di BP ya. Kita kadang-kadang heran ya sama orang yang suka gonta-ganti bisnis ya. Dia coba 3 bulan BP, dia pikir nggak lumayan gitu ya, nggak leluasa profitnya, dia pindah lagi bisnis yang lain. Kata dia itu lebih leluasa, lebih lumayan, kata dia, ya kan? Terus dia tekuni lagi itu, nggak jalan 3 bulan, dia pindah lagi, ya kan? Katanya ya dia nggak beruntung di sana, rezeki nggak di sana. Nah sebenarnya kalau kita membedah bisnis, kalau kita mau hitung-hitung secara visibility tadi, kita analisa tenang-tenang aja satu persatu. Ya, ada bisnis A, bisnis B, bisnis C, dan BP. Kita cek aja, bisnis itu hidupnya dari mana? Dari repeat order. Ya, kalau BP, repeat ordernya adalah setiap 28 hari, setiap 4 minggu. Bisnis lain gimana? A gimana, B gimana, C gimana? Gitu. Satu. Ya. Kedua, margin BP lumayan, sekian persen. Gitu. Kalau yang lain gimana? Bisnis BP bisa dikirim kemana-mana. Ke Sampit, ke Palangkaraya, bisa. Ya kan? Kita mau kirim ke Gorontalo, bisa. Ya kan? Atau misalnya kita domisili di Kalimantan Timur, kita juga bisa kirim ke Kalimantan Barat, ke Pontianak, ya, Singkawang, bisa. Ya, kita domisili di Sumatera Utara, kita bisa kirim ke Sumatera Selatan. Ya, kita bisa kirim juga ke NTB, ke NTT. Bisa semuanya. Bisnis BP, bisnis lain gimana? Bisa nggak dikirim? Jangan-jangan rusak barangnya, pecah lah, ya, berubah rasanya, dan seterusnya. Gitu. Ya, kalau mau tambah cabang, ya berarti harus bikin cabang beneran. Ya, ada gudangnya di sana, ada mesinnya di sana, ada SDM yang direkrut di sana, lama banget. Saya udah kenyang cara-cara seperti itu, ya kan? Nah, jadi bedah satu persatu aja. Tadi soal margin, soal repeat order, terus dari segi apa lagi tadi? Kemudahan untuk dikembangkan, expandability. Mudah nggak? Kalau BP mudah banget. Ada sinyal di sana, ada nyawanya, udah. Jadi selagi orang tuh masih punya nyawa, bisa jualan udah. Kecuali orang yang nggak punya nyawa, ini bahaya nih, ya kan? Tapi kalau selagi ada sinyal, ada nyawa, bisa udah jualan. Simple banget. Ya kan? Nah, terus lagi bisnis A, B, C ada pembinaan nggak? Kalau BP ada. Ya, itu aja yang dianalisa gitu. Saking kerennya BP, saking bagusnya BP, itu alhamdulillah guru-guru berkenan membersamai BP. Ya, dari Ustadz Dasar Latif, Ustadz Abdul Somad, gitu ya, sampai Ustadz Abi Maki, Ustadz Amir Faisal, Habib Nabil, Kiai Khalil, Ustadz Umar Mita. Ada nggak bisnis lain yang seperti itu? Cari kalau ada.
Nggak ada. BP ada semua. Hari ini dan besok ya, itu BP mensponsori acara Darut Tauhid. Ya, tadi sama Pak Sandiaga dengan Agim. Ya. Nah, kita sponsor utama, alhamdulillah. Ya. Nah, bisa seperti itu. Bisnis lain gimana? Bisa nggak bikin seperti itu juga? Tadi pagi juga alhamdulillah kita dibantu sama Mbak Fitrop, ya, Teh Fitrop gitu ya, bikin reel ya, itu viral banget. Saya cek tadi udah 300.000 yang nonton. Ya, bisnis kita sampai seperti itu. Orang kalau iklan biasa jangkauan kecil, BP enggak, iklan jangkauan tinggi, alhamdulillah gitu. Nah, kita cek lagi dari segi pembinaan tadi sudah, kita cek lagi misalnya dari eh, tingkat kesuksesan ya, success rate yang ada di BP. Testimoni banyak. Testimoni banyak banget di BP. Bisnis lain gimana? Ya kan? Bisnis lain coba cek, foundernya terjun nggak? Tunjukin coba siapa foundernya yang terjun. Oh, jarang banget, langka banget. Ya kan? Ada nggak foundernya juga ke rumah mitra atau mitra ke rumah founder? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ini kalau kita checklist 13 kelebihan BP ya, dan itu biasa nambah terus sampai 15 sampai 17 itu. Rata-rata bisnis lain nggak punya semua. Ya. Nah, jadi dengan segala kelebihan itu kan gini loh. Sama kayak kita mau beli mobil, ya, kayak kita mau beli motor, uang sekian, kita pengen dapat kelebihan sekian. Apa kelebihan Fortuner? Apa kelebihan Pajero? Ya, uang yang kita keluarkan berapa? Kan gitu. Akhirnya kita nggak sanggup, ya kita turun. Akhirnya kita turun kemana? Ya sudahlah, kita turun misalnya Avanza aja misalnya. Ya. Nah, sama tuh bisnis gitu juga. Pilih aja kelebihannya gimana. Tapi kalau ternyata ya ada sebuah mobil harganya kayak Avanza, tapi mutunya kayak Pajero, kayak Fortuner, atau jangan-jangan kayak Land Cruiser. Kenapa nggak itu yang kita pilih coba? Jadi rasional aja milihnya. Ya. Nah, ini pesan saya ya, tegas-tegas buat mereka yang suka gonta-ganti bisnis. Gonta-ganti bisnis, gonta-ganti produk tidak akan mengganti nasibmu. Ya, apalagi mau dicari. Kalau mau bersikeras juga lawan saya, ya, melawan pendapat saya tadi, simpel aja. Ya. Tadi saya sudah sebutin untuk kelebihannya, BP seperti apa. Nah, cari yang lebih daripada itu. Kalau memang ketemu, silahkan jalankan. Ya, saya bukan khawatir soal nanti mitra pergi, mitra enggak. Saya justru kasih buat teman-teman. Ya, teman-teman habis waktunya 3 bulan, 6 bulan buat coba-coba terus, ganti gitu. Tadi aja tuh saya sebutin tuh ada 10 sampai belasan kelebihan BP. Ya, nah bisnis lain ada nggak punya kelebihan seperti itu? Kalau ada silahkan. Saya juga happy kok. Ya, lihat orang lain sukses tuh ya saya juga senang kok selama ini. Ya kan? Wong saya lihat pesaing aja sukses, saya senang kok. Ya kan? Ada motivator lain juga buka bisnis, saya senang kok gitu ya. Nah, teman-teman ada kata juga keluar gitu ya. Lihat bisnis kayak gituan atau bikin beneran, silahkan juga nggak apa-apa. Saya juga senang insya Allah. Ya, tapi kalau enggak ada itu bikin kita kadang-kadang miris. Ya, kita kan pantau tuh mitra-mitra yang akhirnya ada yang keluar atau misalnya ada yang nggak fokus gitu kan, jalani BP, jalani yang lain. Kasihan deh itu jual apa nggak jelas, repeat order nggak jelas, pembinaan nggak jelas, barang juga basi nggak panjang umurnya gitu ya, nggak jelas semuanya. Ya, yang jelas apa di sana? Kerumitan. Nah itu jelas banget di sana. Itu ditekunin coba, mau apa ini? Ya. Nah, BP ini insya Allah teman-teman udah lihat sendiri pertumbuhannya eksponensial, ya kan? Pertumbuhan eksponensial, bagaimana guru-guru berpihak ke kita, ya. Dan setiap botol yang teman-teman pindahkan itu kebaikannya luar biasa, berlapis-lapis, ya. Ini sekarang tuh beberapa lembaga kita kucurin duit sampai bingung. Kita bilang bikin mata air, ya. Satu mata air harganya berapa? 50 juta sampai 100 juta sekian. Kita tebarin. Mereka bingung, uang yang kita kasih kebanyakan. Saya bilang, mana laporan? Mana laporan? Saya bilang gitu. Ya, karena saya harus bertanggung jawab lagi sama mitra-mitra, itu bukan uang saya, uang rame-rame itu saya bilang. Mereka sampai kelabakan tuh menyalurkannya bikinnya seperti apa gitu, ya kan? Nah itu salah satu insya Allah kebaikan yang dilakukan oleh mitra-mitra BP. Ya, seiring BP yang kita putar, ya ada profitnya buat kita, buat makan kita, keluarga kita. Saya juga seperti itu, ya kan? Ada juga yang buat makan saya, makan keluarga saya. Selisihnya kita bagi-bagi tuh. Nah kita kumpul-kumpulkan, ya akhirnya jadilah mata air di beberapa tempat. Satu di Pacitan, satu di Maros, ya tempat lain lagi proses ini. Ya, bahkan ada satu tempat nanti saya akan sampaikan kalau sudah kelihatan ya, nanti saya sampaikan kemudian. Ya, insya Allah tempat ini kejutan gitu. Ya, nah ini kebaikan yang di BP gitu. Bisnis lain sulit. Ya, saya lihat tuh katanya bisnisnya gede, bisnisnya besar gitu kan. Kita cek galang dana angkanya berapa. Di BP sekali hempas itu bisa 0,5 miliar sampai 1 miliar. Ya, alhamdulillah. Bukan soal sayanya di sini, ini soal rame-rame. Dan bagaimana pertolongan Allah tuh datang ke sini. Ya Allah mudahkan semuanya. Teman-teman juga alhamdulillah nafkah tercukupi, ya sedekah bisa lumayan, ya bahkan bisa bantuin orang. Orang lain mikir tuh bagaimana ya bisnisnya tahun depan bisa kurban, gitu. Di BP ratusan guru ngaji kita antarkan agar bisa berkurban atas namanya sendiri coba. Itu kelakuan mitra BP.
Ya kelakuannya nggak masuk akal, gitu kan? Ada lagi tuh sebagian mitra BP tanpa sepengetahuan saya, sekelompok orang bikin masjid tahu-tahu di Afrika. Lah kaget saya. Di Afrika, iya di Afrika, gitu kan? Ya udah, lihat dulu deh, saya bilang gitu. Kalau bagus nanti kita tambahin, saya bilang gitu. Ya, sampai kayak gitu coba. Alhamdulillah, ya kan? Nah, jadi sulit banget teman-teman mau cari yang seperti ini. Jadi saran saya, ya, kalau tantangan saya tadi, misal teman-teman nggak bisa jawab, ya udah mending fokus aja di BP. So far, ya hampir 5 tahun BP berdiri, nggak ada yang kecewa. Setelah fokus di BP, kemudian kecewa itu nggak ada. Alhamdulillah. Oke? Nah, yang ada tuh kabar baik semua. Udah fokus ya alhamdulillah, fokus alhamdulillah. Seperti itu semuanya alhamdulillah. Nah, saya pengen teman-teman tuh sukses. Capek saya ngomong seperti ini tiap Sabtu, tiap Rabu, tiap Senin saya ngomong seperti ini. Teman-teman kalau nasibnya nggak berubah tuh saya capek. Saya juga merasa tuh nggak enak hati. Saya pengen saya capek, saya keringat, saya bikin materi, kita undang juga narasumber, atau teman-teman berubah gitu. Teman-teman berubah tuh saya senang, happy gitu, capeknya hilang. Ya. Tapi kalau lihat orang yang itu aja nasibnya nggak berubah, ya kita kan gimana ya, rasa tuh nggak enak gitu loh, kayaknya kita juga kurang berhasil membina dia gitu ya, dan seterusnya. Sementara kalau kita tilik gitu ya, oh ternyata dia yang kurang fokus, dia yang belum fokus ya. Jadi yang masih gonta-ganti produk saran saya nggak usah, ngapain ya. Saya udah pernah yang coba gitu produk macam-macam, saya udah pernah coba ya, mentor lain juga udah pernah coba, ngapain kita coba lagi, udah jelas jalan itu nggak benar, itu jalan tersesat, ngapain kita nyemplung ke sana, coba kita cari aja jalan yang lurus ya. Di dunianya lurus, di akhirat juga lurus gitu kan. Kita doanya gitu kan, tunjuki aku jalan yang lurus kan. Ini jalan yang lurusnya di bisnis, kurang apa lagi coba. Ya. Apalagi teman-teman yang misalnya nih, mohon maaf yang masih muda, itu hobi banget tuh gonta-ganti bisnis. Ya kan? Gonta-ganti bisnis dia akan menggonta-ganti nasibmu gitu. Ya, mending fokus ya, hasilnya terkumpul bisa buat mahar ke istri. Bagi belum nikah, ya kan? Tadi tuh saya cek gitu ya ceramahnya Gus Baha. Kalau ngasih mas kawin mahar ke istri itu sajadah, itu kata Gus Baha kayak kriminal itu katanya. Karena kemurahan. Gus Baha bilangnya, wanita nakal aja itu dibayar ratusan ribu untuk sekali doang loh dia bilang. Ya, itu cuma sekali doang ratusan ribu gitu. Ya ini wanita solehah yang menurut mata kita, dan insya Allah kita mau ajak hidup selama-lamanya kan gitu. Ya kan? Kita kasih sajadah yang harganya cuma mungkin 200 ribu itu. Itu kriminal itu kata Gus Baha. Saya udah ngomongin hal kayak ini udah lama loh ya, ternyata ada temennya ya. Jadi pas ada ucapan Gus Bahas seperti itu saya senang banget gitu ya. Nah, jadi kalau kita di sini fight bareng ya, teman-teman dapat hasil yang lumayan, kan enak ngasih ke calon istri mahal yang lumayan ya. Kata Gus Baha, kalau istrimu qanaah, kamu akan miskin. Kalau istrimu qanaah, kamu akan miskin. Kalau istrimu matre, kamu akan kaya. Kamu pilih mana coba? Terus ada santri yang jawab, saya pilih yang akhlakul karimah aja. Iya, tapi masalahnya dia nggak mau sama kamu. Kayak gitu. Nah, itu bercanda aja ya, jangan teman-teman. Intinya yang perempuan sih berusaha meringankan mahar. Ya, Fatimah kan maharnya ringan. Gitu ya. Tapi laki-laki juga berusaha membesarkan. Ya, kayak kemarin tuh nikah kan, Rizky apa namanya? Ya, yang kemarin tuh lah Bilar gitu ya. Nah, mas kawinnya sekitar juga 1 miliar lebih gitu ya. Kita baik sangka aja, ya alhamdulillah bisa ngasih segitu, ya kan, 1 miliar lebih, ya kan. Nah kita kalau nggak bisa jangan iri, ya kan, cari duit lebih banyak, itu aja udah selesai. Kalau saya mah lihat baik-baiknya aja. Kayak sebelumnya juga Atta Halilintar ya, beli 5 truk gitu kan untuk bagi-bagi makanan, ya. Dia posting, dia bikin videonya. Orang bilang, wah konten ini konten, ya biarin, yang penting orang dapat manfaat, ya kan. Jangan-jangan 5 truk itu, 5 bis itu yang terang-terangan yang dia tunjukin, ya, yang jadi konten. Ya kan, jangan-jangan ada 20 yang lain diam-diam, kita kan nggak tahu. Emang kita sepupunya Hatta Halilintar kan kagak. Kita Halilintar kagak, petir juga kagak, ya nggak. Cuma kena kilat-kilat doang gitu ya. Nah jadi baik sangka aja, ambil baiknya aja. Atau mau terang-terangan semua pun nggak apa-apa kok. Mungkin dia udah mantep, dia berani terang-terangan gitu ya. Nah kalau saya terus terang niatnya belum mantep, makanya ya kadang-kadang agak diam-diam gitu. Ya. Oke, ini Pak Gus sudah hadir tengah-tengah kita. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara Oke, teman-teman boleh tulis di HP-nya sebentar ya. Tulis di HP-nya sebentar 3 kelebihan bisnis BP. Ya, 3 kelebihan bisnis BP, tulis sebentar di HP-nya, nanti kita akan bahas ini ya. Silakan ya. Oke. Jadi balik ya ke materi tadi teman-teman ya. Ada lebih dari 10 kelebihan BP ya. Kita list down sampai 13, sampai 15, sampai 17 gitu ya.
banyak banget gitu. Nah, makanya bagi teman-teman yang kira-kira ya kepikiran untuk nggak fokus, simple aja, nggak apa-apa. Saya juga tidak pengen mendikte orang, ya, nggak fair rasanya gitu. Ya adu aja. Ada bisnis A, bisnis B itu, bisnis C itu adu. Mana yang kelebihannya? Jadi kalau kemungkinan besar kita perhatikan, aku terjun di bisnis A, atau B, atau C, atau BP, gitu ya. Mana yang kelebihan yang paling banyak? Insya Allah itu akan menang. Itu aja. Cek mentornya, cek ekosistemnya, marginnya, repeat ordernya, guru-guru yang membersamai, gitu ya, bukti suksesnya, ya. Terus juga bagaimana pertumbuhannya selama ini. Cek aja, adu semuanya. Nah, kalau rasa-rasanya ada yang lain yang menang, silakan. Tapi kalau enggak, ayo fight di sini. Ya, jangan garap produk yang nggak jelas lagi. Ya, jangan jelalatan lihat produk nggak jelas lagi gitu. Sekali lagi saya ngomong kayak gini, ya. Buat apa ini? Buat teman-teman, bukan buat saya. Ya. Alhamdulillah saya punya uang. Alhamdulillah saya punya tabungan. Ya, alhamdulillah saya udah punya rumah dan saya nggak ada utang sama sekali. Ya. Alhamdulillah juga udah punya kendaraan gitu. Jadi saya ngomong ini buat apa? Ya buat teman-teman. Jadi kalau memang udah terbukti nih, oke, udah fokus aja di sini. Ada seorang tokoh punya produk macam-macam, ya, tokoh terkenal. Ya, kalau saya sebutin teman-teman pasti kaget, terkenal banget gitu. Nah, alhamdulillah beliau terjun di BP. Dia punya bisnis A, bisnis B, bisnis C. Ya, setelah berapa bulan gabung, akhirnya saya tanya, di antara semua produk itu diadu dengan BP, ibaratnya kan gini, BP itu dia bukan itu bisnis dia juga, tapi kan bukan dia yang melahirkan. BP itu saya yang melahirkan gitu, saya bidannya kan gitu. Ya, nah dia itu yang membidani bisnis A, bisnis B, bisnis C ini. Ya, ketika saya ngobrol sama mereka, suami istri, saya tanya, di antara itu bisnis yang itu A, B, C dengan BP ini, kira-kira mana yang lebih menguntungkan sebulannya? Setiap pekannya, setiap Jumatnya, sampai akhirnya 1 bulan. Ya. Akhirnya mereka mengakui memang BP, dia bilang gitu. Padahal bisnis yang lain-lain ini udah ditekuni sekian lama. Pas adu sama BP, dia langsung menang BP. Alhamdulillah. Itu juga yang dialami oleh Mas Tri dari BOS. Itu juga yang dialami oleh Coach Dedi dari KSJ. Itu juga yang dialami oleh Kak Dias di MM. Ya, itu juga yang dialami oleh Mbak Ayu ya di Kaya. Itu udah punya bisnis sebelumnya. Udah ada gitu. Dan hasilnya juga lumayan gitu. Tapi pas diadu segala macam aspek, BP menang telak semuanya. Ya, dan kelebihan BP adalah apa? Makmurnya segala arah. Alhamdulillah. Kita prinsip yang namanya Bob K ya itu benar-benar jadi kenyataan. Ya, Bob K ya, Bob K ya, bikin orang berdaya dan kaya. Gitu ya. Jadi yang sukses itu yang nyicipi secara materi ya bukan cuma Kak Dias aja. Ya kan? Bukan cuma Mbak Ayu aja, tapi ya semua alhamdulillah bisa gitu. Nah, itu kelebihan BP. Di bisnis yang lain ya udah, yang leader-leadernya aja. Dia yang seru-seruan. Yang lain dapat kalimat motivasi, ya kan? Ayo kamu bisa, itu doang. Dapat kalimat motivasi. Ya. Nah, jadi kalau sudah tahu ini jelas oke, ya kenapa kita nggak fight di sini? Ya kan? Dan satu hal yang sangat menyenangkan di BP adalah apa? Kita Bob K-nya itu meluas, teman-teman. Ya, Bob K-nya itu bukan hanya di dalam tapi meluas keluar. Termasuk yaitu diantaranya guru-guru ngaji itu. Terus juga orang yang alhamdulillah dapat tetesan air dari mata air yang kita buka itu. Ya. Teman-teman mungkin nggak tahu lokasinya di mana, tapi alhamdulillah itu kejadian sudah. Ya ini lagi proses di ini gitu. Ya. Nah, jadi manfaatnya meluas. Bob K-nya itu bukan hanya di dalam sampai keluar. Bob K itu keluar, alhamdulillah. Ya. Dan saya ketemu dengan beberapa ustadz, ya ada lagi yang nelfon gitu kan. Nelfon kemarin tuh panjang banget sampai hampir maghrib gitu. Cerita Pak, cerita. Dia happy aja. Dengar kabar katanya BP gini ya. Katanya BP wah Masya Allah. Dia seneng aja. Ya, tahdus binikmah gitu kan. Saya bilang, ya alhamdulillah ustadz, alhamdulillah ustadz. Nah, itu ya perkembangan kita di BP. Dan teman-teman boleh cek sendiri. Adu aja, ini kan simpel banget nih. Ya, lihat tuh ya bagaimana mitra-mitra, ya kan artinya teman-teman semuanya. Ya, teman-teman lihat bagaimana di Instagram saya itu ya komen kan, itu kan yang komen 1000-an, minimal 600, 800, 900, minimal itu. Lihat aja komennya seperti apa. Pinter-pinter tuh, jago-jago tuh. Cek di bisnis yang lain, coba lihat Instagramnya seperti apa. Ada nggak komen kayak gitu? Nggak ada. Paling banter komennya apa? Semangat, sip, ya jempol, fire, udah gitu doang. Gitu doang. Oke, mantap, udah gitu doang. Nggak pinter mereka berkata-kata itu. Di BP semua dipaksa untuk pinter. Ya. Kalau nggak dinyinyirin. Leadernya nyinyirin terus ya kan. Ayo kamu ngomong yang panjang, komennya panjang gitu. Dan dilatih juga di dalam gitu. Ya. Jadi ini teman-teman ya, saya ingat banget diajarkan sama guru saya belasan tahun yang lalu. Cari bisnis, cari bidang yang membuat kita bertumbuh. Itu nomor 1. Kalau dirimu bertumbuh, skillmu bertumbuh, potensimu bertumbuh, ya kan? Yang lain itu akan bertumbuh insya Allah semuanya, termasuk finansial. Ya, potensi kita di sini berkembang teman-teman.
Ya, tadi saya dengerin ya Pak Sandiaga Uno sharing ya tentang 3G ya, resep sukses zaman sekarang gitu ya. 3G, G pertama adalah apa? Gercep ya, gerak cepat, ya. Kedua adalah apa? Geber ya, gerak bersama, ya. Kemudian ada lagi yang ketiga namanya gaspol ya, gali semua potensi. Wah, gaspol, gali semua potensi ya. Nah, 3G itu berlaku sudah di BP. Wah, saya bukan penulis masih kok. Ya nggak apa-apa, akhirnya bisa nulis kok di BP. Aslinya saya itu bukan juga penulis. Ya, saya itu awal-awal nulis ya teman-teman, ya itu nulis pakai 2 jari ini. Benar-benar nih 2 jari ini, telunjuk nulisnya. Itu dulu, belasan tahun yang lalu. Sampai sekarang, ternyata ini juga nggak berubah. Jadi aslinya bukan penulis saya nih. Yang penulis itu kan kalau dia bisa ngetik 10 jari gitu, ya kan? Oh saya gini dua aja ini beneran. Dari dulu sampai sekarang, belasan tahun, gitu. Tapi karena kita asah terus ya bisa juga akhirnya, alhamdulillah, ya. Nah, ini saya juga pengen teman-teman seperti itu. Karena apa? Coba bayangkan. Jadi teman-teman, ada namanya ranah bermain di masing-masing bisnis. Ya, ada ranah bermainnya. Contoh ya, ini saya udah pernah tegur nih beberapa leader sampai saya marahin. Ya, contoh ya, kita seorang developer. Ranah bermainnya apa? Ya cari lahan. Benar nggak? Ranah bermainnya cari lahan. Nggak ada lahan yang nggak jualan. Mau bangun apa gitu? Ya kan? Nah, prinsip dia adalah Pak, cari lahan, entah kita beli atau kerjasama. Itu aja udah. Ya. Jadi dia akan terus cari lahan. Kalau retail, ya kita jual produk itu retail gitu, entah itu sembako, kebutuhan sehari-hari, ya kan, termasuk juga kuliner itu retail gitu ya. Dia mengharapkan apa? Pasti lokasi. Jadi lokasi dan keterlihatan. Jadi kalau retail, umpamanya di pelosok, wah susah itu. Cara umum susah dijual, ya kan? Nah di Gang Buntu dia di ujungnya sana, rumah-rumah kosong sekitarnya, susah itu. Yang beli cuma genderuwo, bentar, ya kan? Nah repot itu. Ya, secara umum retail keterlihatan. Secara umum seperti itu. Makanya retail ya dia pasti ambil ruko sebelah depan, kios sebelah depan, pasti seperti itu kurang lebih. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Kalau misalnya kita bermain di business training, artinya apa? Ya memang SDM kita harus jago. Nggak ada namanya trainer itu yang mohon maaf goblok, nggak ada, nggak bisa. Namanya trainer kok ngajarin orang, mau ngajar apa kalau dia nggak pintar, ya kan? Nah, jadi kalau kita terlibat yang di bisnis itu training, bimbel, ya kan, tutor dan sejenisnya, emang SDM-nya harus jago emang. Nggak bisa enggak udah itu. Ya. Nah, sekarang kita ini di bisnis BP yang cara mainnya adalah mencari kemitraan. Dan kita tidak punya modal untuk spanduk, tidak punya modal untuk baliho. Modal kita adalah apa? Modal kita adalah postingan. Makanya setiap kita semua harus posting, nggak bisa enggak. Ya. Kalau nggak mau dari mana sih? Saya tantang balik, punya baliho nggak sebelah? Atau ada billboard? Saya pengen lihat billboardnya ada nggak? Ya, sehingga berani-beraninya nggak posting itu loh. Ya. Jadi promosinya dari mana gitu? Bertapa gitu aja? Atau telepati semua orang gitu jarak jauh? Ya kan nggak bisa. Ya, pakai postingan. Makanya posting. Saya aja follower udah banyak, udah centang biru masih posting. Padahal kalau saya diem aja di rumah gitu, ya, saya kasih instruksi aja ke teman-teman kan bisa juga. Saya nggak posting ya, saya udah leader nih, sudah founder nih, mentor ya, saya nggak posting, kalian aja posting, kan bisa juga. Tapi mau leader macam apa kayak gitu nggak kasih contoh. Hampir 5 tahun di BP, tidak ada satu hari pun saya absen di BP, dan posting BP nggak ada. Tiap hari saya posting. Pernah nggak saya sakit? Pernah juga. Pernah nggak saya keluar negeri? Misalnya sinyal susah gitu. Misalnya naik ke pegunungan mana itu? Pernah juga. Pernah nggak saya masuk ke pelosok Indonesia yang nggak ada sinyal? Pernah juga. Turun ke sumur mana yang nggak ada sinyal? Pernah juga. Tapi kan nggak selamanya saya berada di sumur itu. Ngapain saya lama-lama di sumur itu? Ya kan? Mau bertapa apa? Ya kan? Itu habis itu naik lagi udah. Dapat sinyal lagi, bisa posting. 5 tahun nggak ada absen saya posting. Jadi jangan kasih alasan sama saya. Oh sakit Pak, emang dirimu aja pernah sakit. Woi, emang dirimu aja pernah sakit? Semua orang juga pernah sakit. Saya juga pernah sakit. Tetap posting kok. Apa masalahnya? Ya. Nah, kecuali kita udah dirawat di ICU, nah barulah saya oke, itu nggak usah posting lah. Ya kan? Kan repot. Ya, tangannya ada infus, mau posting kan repot. Ya kan? Panggil dokter lagi, dok, tolong posting dok. Ini masih negur saya. Nah, udahlah, kalau udah kayak gitu nggak usah posting. Tapi kalau cuma batuk, pilek, demam-demam dikit, meriang, baring-baring, masih bisa posting lah. Apa susahnya coba? Dan jangan lagi ngomong nggak ada punya bahan posting. Ya, bahan posting kita banyak ya, Masya Allah kok banyak banget. Sampai bingung mau posting yang mana. Sengaja saya banyakin, biar apa? Nggak ada alasan. Dia nggak ada alasan lagi gitu. Ya kan? Jadi kalau dia pun ada preference, nggak suka foto ini, ada foto yang lain. Nggak suka gambar ini, ada gambar yang lain. Kita banjirin tuh. Ya, yang foto, yang gambar, ya, yang apalagi itu, yang video gitu ya. Kita siapin semuanya. Sampai file mentah juga saya kasih gitu.
Nah, jadi ranah bermain kita, teman-teman, adalah apa? Memang posting, nggak bisa nggak. Itu toko kita. Nah, boleh nggak posting? Boleh. Kalau teman-teman punya billboard 6 kali 8 meter minimal, silahkan nggak posting, nggak apa-apa. Taruh di tempat strategis. Silahkan. Saya ada promosi Mas Ipo, ini billboard 6 kali 8 meter. Saya kasih di lokasi strategis dekat lampu merah. Nah, kalau kayak gitu nggak posting nggak apa-apa. Kasih tahu leadernya. Nanti nggak ditagih-tagih lagi. Tapi kalau tahu diri, nggak mampu bayar baliho, nggak mampu bayar spanduk, nggak mampu bayar billboard, ya tahu diri lah. Saya cuma dulu bikin billboard, bayangkan ya 10 tahun yang lalu gitu ya, bikin billboard cuma panah ya, TK Khalifah gitu, set gitu doang, 6 juta bayar, tahu nggak? Panah doang aja. TK Khalifah, sudah 20 meter, gitu doang. Sekian juta bayar, tiap tahun naik. Bingung sih, awalnya 4 juta, naik lagi 5 juta, 6 juta terus gitu. Ya, sampai pada tahun sekian saya pikir TK udah terkenal, akhirnya billboard itu saya copot, nggak perlu lagi sudah. Ya, sampai kayak gitu tuh coba. Lah kita billboard nggak ada, baliho nggak ada, ya kan? Gayanya tuh kayak artis ini, artis dari ibu kota, ya kan? Posting kagak, semuanya kagak. Saya itu masih posting, ngikutin Reza Rahadian, dia jarang posting. Itu Reza Rahadian, ente siapa? Ya kan? Dia nggak posting nggak apa-apa, ditungguin gitu. Lah kita harus posting lah. Raffi Ahmad yang masih posting kok, story-nya banyak kayak gitu kok, ya kan? Nah jadi ngerti posisi diri kita seperti apa, gitu. Ya, dan saya alhamdulillah sampai sekarang saya posting terus kan, nggak pernah nggak. Pernah nggak saya waktu itu jalan-jalan sampai Swiss? Pernah juga. Ya pergi ke tempat yang jauh, sinyal nggak ada, pernah juga, gitu. Ya di pelosok Indonesia yang masuk ke hutan pernah juga kita. Pernah nggak yang saya liburan juga sama tim, liburan sama mitra, pernah juga. Tapi posting tetap jalan terus, nggak pernah nggak. Saya lagi bad mood masih lagi bertengkar sama mertua. Kalau nggak posting, nanti bertengkar sama saya. Tambah bertengkarnya 2 orang. Ya, jadi mending posting aja, ya kan? Nanti urusan sama mertua pelan-pelan diberesin, ya kan? Udah bertengkar sama mertua, nggak posting, nanti pasti bertengkar sama leadernya, bertengkar juga sama saya. Mending posting, selesai udah, ya kan? Dan kalau posting ada potensi dapat duit, beliin tuh makanan buat mertua, mudah-mudahan adem, selesai, ya kan? Daripada bertengkar, duit nggak ada, pasti makin rame. Ya, udah nggak bertengkar, duit nggak ada, itu pasti makin rame, ya kan? Nah idealnya jangan bertengkar, ya kan? Pokoknya gimana pun, pokoknya posting aja udah selesai. Ini ranah bermainnya kita, teman-teman. Nggak bisa nggak sudah. Oke? Dan itu kan simple banget. Ya. Kayak tadi tuh ya, saya dengar di Zoom ya, bagaimana bisnis terdampak ya, terkapar gitu bahkan gitu ya. Ada sekarat gini kan, semuanya gitu. Ya saya nggak enak kan, namanya forum orang lain ya, saya diem aja. Tapi di luar sana memang banyak bisnis seperti itu, teman-teman. Ya. Kalau data dari DKI itu kan udah ratusan ribu sekarang bisnis yang gulung tikar, walaupun bisnisnya bukan tikar, ya tapi udah tutup gitu loh, gulung tikar udah tutup, ya kan? Nah kalau kita tutup ya tutup juga, ya tutupnya ya jam 5 sore, besok buka lagi, ya kan? Kita besok buka lagi udah. Kalau mereka tuh tutup beneran teman-teman, ratusan ribu tuh jumlahnya. Hotel aja ya Jakarta dan Bandung itu udah puluhan, ya kasihan banget memang. Mereka pikir 1 tahun pandemi selesai. Ternyata enggak, sambung lagi. Tahun baru, tahun 2001, 2021, Corona nggak kenal tahun baru, dia jalan terus aja, nggak peduli dia. Ya, yang kenal tahun baru itu manusia, ya kan? Terus lagi kita new normal tuh aturan buat manusia, bukan aturan buat virus. Virus suka-suka dia aja semuanya, ya. Dan kata para pakar, gitu ya, termasuk juga kata Pak Luhut, ya, Pak Menteri kan, terus juga termasuk kata Ustadz Adi Hidayat, kata pakar-pakar virus, ya ini masih 2 tahun lagi kita kayak gini-gini terus. Pakai masker, pembatasan, sebentar dibuka, sebentar ditutup, dibuka, ditutup seperti itu. Nah, coba teman-teman bayangkan yang berada posisi seperti itu coba. Dan itu kan contohnya banyak banget di sekitar kita. Saya sama driver kan saya tanya, gimana tetanggamu? Ya, ya dia sama kita alhamdulillah aman. Tapi tetangganya gimana? Waduh banyak yang terkapar, banyak yang terdampak gitu. Nah, jadi maksud saya nggak ada capek-capeknya lah di BP itu. Capek dikit iya, ya di depan layar sebentar, kita bikin materi di grup WA, posting, ya adalah capeknya, tapi kan nggak banget capeknya, ya. Dan kita masih di rumah aja, tidak harus berhadapan dengan pandemi itu coba. Di rumah aja kok, mitra BP itu, alhamdulillah bisa kok, ya. Nah, jadi bagi yang belum fokus, tolong fokus. Jadi gini loh teman-teman, saya percaya orang Indonesia itu punya fighting spirit yang luar biasa. Tapi kadang-kadang itu salah dicurahkan. Dia salah curahkan dengan apa? Nyambi kerja, nyambi bisnis. Bisnisnya pun produk macam-macam. Jadi capek umurnya di sana. Itu saya dulu seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau mau punya fighting spirit, kalau punya capek-capek, dicurahkan di BP, hasilnya jelas, teman-teman. Ya.
Saya tantang nih coba, ya teman-teman, fight fokus di BP 1 tahun. 2 aja resepnya kan, ikut pembinaan, perbanyak postingan, penawaran. Pembinaan, penawaran. Itu aja saya bilang. Nggak ada banyak-banyak rumusnya. Ya, pembinaan, penawaran, itu aja dibanyakin. Kalau 1 tahun sudah fight, 1 tahun sudah fokus, ternyata hasilnya nggak signifikan, kasih tahu ke saya balikin duitnya. Simple banget. Ya. Nah, di tempat kerja yang lain, di bisnis lain, berani nggak kasih garansi seperti itu? Saya berani kasih garansi. Ya. Nah, terus ragunya tuh di mana coba? Ragunya tuh kenapa coba? Ya. Dan ya, kemarin saya ikuti lagi tuh ya sebuah kajian ya. Jadi alhamdulillah itu membenarkan ya apa yang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi memang tugasnya setan seperti itu kan, masih ragu-ragu terus. Jadi setan itu ya, kita sukses sekecil apapun dia nggak seneng. Apalagi kalau kita selama dunia akhirat itu paling nggak seneng udah. Tapi sukses kecil pun dia nggak seneng. Jadi ditanamkan terus di hati kita apa? Keraguan-raguan. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Setan itu pelakon. Ya. Makanya kalau kita baca lagi ayatnya, memang benar kan? Setan itu apa? Membisikkan. Ya kan? Membuat apa? Kita ragu-ragu. Itu aja, tidak membentak dia. Nggak ada nama setan membentak, nggak ada hadisnya. Berbisik. Ya. Nah, berbisik ya, terus juga memberikan kita keraguan-raguan sehingga akhirnya kita maju mundur nggak jelas. Itu kelakuan setan juga itu, ya. Jadi kalau kita maju mundur terus, jangan-jangan kita yang bukan saya yang ngomong loh, itu yang ngomong. Ya. Oke, coba kita sapa Pak Gus lagi. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah bisa lebih jelas didengar? Ya, ini lebih oke kayaknya sekarang. Silakan Pak Gus. Oke, terima kasih. Mohon maaf semua teman-teman, ada sedikit kendala, tapi saya rasa itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, tidak mengurangi fighting spirit kita untuk belajar, karena founder kita, Mas Ipo selalu bilang bahwa it's okay kita nggak pinter, it's okay kita nggak pinter-pinter banget. Yang penting mau belajar. Karena ya namanya BP kan ya belajar, pertumbuhan. Kalau kita mau belajar, maka akan ada pertumbuhan. Kalau nggak mau belajar ya udah, ya bodoh aja udah, bodoh pas-pasan pula. Aduh, jangan itu ya. Udah, kita itu belajar dan insya Allah ada pertumbuhan. Dan kita belajar dari mana aja. Kita belajar kapan saja. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk belajar itu ya dari sejak lahir sampai dengan akhir hidup kita untuk belajar. Oke, mohon bantuan saya untuk slide-nya ditampilkan. Jadi saya tidak tampilkan slide dari komputer dari saya sendiri supaya bisa lebih menghemat bandwidth ya. Karena mohon maaf saya sedang di sinyal. Tadi pagi saya coba cukup bagus, tadi siang juga saya sudah Zoom dan bagus, cuma sekarang mungkin cuaca sedang sedikit mendung. Mudah-mudahan cuaca saja yang mendung ya, teman-teman tetap semangat. Oke, teman-teman, kita bicara tentang fighting spirit. Kenapa kita bicara tentang fighting spirit? Karena ini yang menentukan. Kita boleh kurang akal, kita boleh masih belum paham, kita boleh bodoh, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat. Justru ketika kita merasa bahwa diri kita bodoh dan kita mau belajar, maka fighting spirit kita akan jauh lebih kuat dibandingkan kita merasa tahu padahal kita nggak tahu. Yang berbahaya itu adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, sehingga dia nggak punya fighting spirit untuk belajar. Yang bahaya adalah orang tidak tahu bahwa dia belum berada di puncak, tapi dia sudah merasa berada di puncak, sehingga nggak punya fighting spirit. Fighting spirit adalah bagaimana kita bisa menggerakkan apapun yang kita miliki. Yang sakit tadi tetap posting ya posting. Kenapa? Fighting spirit yang menentukan. Yang sekarang pun sedang ada ya katakanlah kondisi kesehatan yang tidak prima, tapi dengan fighting spirit yang mau tetap ikut Zoom, ya ikut aja dulu. Itu menentukan fighting spirit kita. Boleh next? Kenapa kita perlu memiliki fighting spirit yang kuat? Nomor 1, kita sudah dijanjikan atau ditunjuk lebih tepatnya bahwa kamu adalah umat terbaik. Kamu adalah umat terbaik untuk khairul ummah. Kita ini adalah bagian dari umat yang terbaik. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah bagian dari umat yang terbaik. Jadi sudah dijanjikan. Tapi umat itu kan nggak sendiri. Umat itu adalah gabungan dari masyarakat, gabungan dari keluarga, gabungan dari pribadi. Boleh next?
Maka untuk membentuk umat terbaik, untuk mewujudkan umat terbaik, kita ini saya sendiri meyakini teori bahwa pribadi yang unggul itu akan membentuk keluarga, keluarga pemenang. Dan keluarga pemenang akan membentuk masyarakat yang juara. Dan masyarakat yang juara itu akan membentuk umat terbaik. Kita tidak bisa minta pemimpin yang lebih baik tanpa kita merubah diri kita sebagai seorang pribadi, tanpa merubah keluarga kita, tanpa mengajak masyarakat juga, baru kita bisa wujudkan umat terbaik dengan pimpinan terbaik. Kita nggak bisa teriak-teriak, kenapa umat seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Kalau kita sendiri tidak menjadi pribadi yang unggul, tidak menjadi individu yang hebat, dan tidak pula menghebatkan keluarga kita, tidak menjadikan keluarga kita sebagai keluarga pemenang, bahkan kita diam saja ketika masyarakat itu tidak punya fighting spirit. Maka teman-teman semua, untuk mewujudkan janji bahwa kita adalah umat terbaik, terlebih dahulu, bukan kita koar-koar apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Tapi nomor satu adalah jadikan diri kita sebagai pribadi yang unggul. Jadikan diri kita sebagai pribadi yang terbaik pula. Langkah yang kedua adalah kalau kita sendiri sudah menjadikan diri kita sebagai pribadi yang unggul, maka langkah kedua adalah kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang pemenang. Karena dari pribadi-pribadi itulah kemudian membentuk sebuah keluarga. Dari kita memilih pasangan, dari kita mendidik anak, mendidik keluarga, maka jadilah kita keluarga pemenang. Dan jika semua pribadi dan semua keluarga punya pola yang sama, maka secara otomatis kita membentuk sebuah masyarakat yang juara. Dan jika semua masyarakat juga punya pola yang sama di setiap komunitas, di setiap wilayah, di setiap negara, di setiap kampung, di setiap penjuru, maka kita akan menjadi umat yang terbaik. Jadi teman-teman, bisakah kita jadi umat terbaik? Oh, bisa banget. Ini sudah dijanjikan. Dan ini bahkan bahan dasar diri kita dilahirkan adalah dari bibit yang terbaik. Next. Ya, kita tentu sudah paham bahwa kita ini secara teori gitu ya, kita paham walaupun kita belum pernah lihat gitu ya, belum lihat secara mikroskopik gitu ya. Tapi kita tahu kita udah sekolah kok gitu ya. Pernah makan bangku sekolahan dijelaskan bahwa kita terlahir karena ada pembuahan dan pembuahan itu terjadi karena ada jutaan sel sperma yang kemudian hanya satu yang berhasil menembus atau bertemu dengan indung telur. Artinya, sejak dalam proses pembentukan kita, sebelum menjadi seorang bayi sekalipun, kita ini adalah pilihan dari yang terbaik, dari jutaan, satu dari jutaan. Ya kita mungkin nggak tahu karena nggak kelihatan, mikroskopik. Tapi teorinya udah mengatakan begitu, ya sudah kita percayalah, kita ini lahir sebagai pemenang. Bahkan ditakdirkan menjadi bagian dari umat yang terbaik. Lalu kalau ini sudah begini, sudah lahirnya, sudah saringan dari sel pemenang, takdirnya bagian menjadi umat yang terbaik. Lalu kenapa kita belum sukses? Next. Jadi ini yang seharusnya menjadi bahan renungan kita. Bibitnya bibit terbaik, umatnya umat terbaik. Lalu kalau tidak sukses, di mana salahnya? Apa yang salah? Ini harus kita evaluasi. Ya, bisa dibilang kalau bibit kita gitu ya, tadi yang satu dari jutaan dan yang dipilih hanya terbaik yang bisa masuk, itu kan takdir Allah sepenuhnya yang kita tidak bisa atur sendiri. Umat terbaik bagaimanapun akan terwujud dengan atau tanpa kita, dengan kita menjadi bagian darinya atau kita terlempar dari umat tersebut. Umat terbaik akan tetap ada. Lalu kalau kita tidak ikut menjadi bagian dari itu, apa salahnya? Mungkin jangan-jangan salahnya di kita sendiri. Kenapa? Karena umat dari masyarakat, masyarakat dari keluarga, keluarga dari pribadi. Maka yang kita evaluasi siapa? Diri kita sendiri. Next. Apa yang kita evaluasi adalah sudahkah atau seberapa keras kita sudah berusaha? Atau dalam bahasa lain, seberapa kotor tangan kita berusaha? How hard have we tried? Sudah seberapa kotor tangan kita ikut bekerja? Atau kalau secara bahasa teknisnya, kotor ini kan artinya kita ikut terjun langsung gitu loh. Sudah seberapa postingan yang kita bikin, kalau nyambungin dengan tadi yang disampaikan Mas Ipo.
Sudah seberapa kapalan sih jempol kita bikin postingan? Sudah seberapa bebalnya sih handphone kita ini kita suruh kerja keras? Ya tentu handphone itu kan juga orangnya harus kerja lebih keras lagi dibandingkan dengan handphonenya. Sudah seberapa kapalannya kita? Sudah seberapa besar atau seberapa banyak keringat itu keluar? Jangan-jangan, jangan-jangan kita belum sukses. Jangan-jangan kita dipilih dari bibit terbaik, dijanjikan individu terbaik. Kenapa? Karena sudah mulai begitu kita sudah diberikan dengan nafsu. Kalau kita masih sperma kan kita nggak punya nafsu. Sel masih sebuah sel yang Allah yang atur siapa pemenang dan dia jadi juara. Tapi begitu kita diberikan nafsu, nafsu dalam arti misalnya diberikan juga kita semangat atau kemalasan dan kita pilih yang malas. Diberikan juga kita kesempatan tapi kita pilih excuse. Diberikan pula kita tenaga tapi kita pilih untuk santai. Nah, pilihan kita itulah yang kemudian membuat tangan kita terlalu bersih, yang membuat tangan kita nggak mau kotor-kotor, yang membuat kita nggak mau keringetan. Jangan-jangan itulah penyebab kenapa kita belum sukses. Saya punya pertanyaan sederhana buat teman-teman semua. Saya mau tanya, teman-teman itu lebih banyak keluar keringatnya kapan? Boleh next? Kapan lebih banyak keluar keringatnya? Pilihannya satu, pas kerja atau pas olahraga. Atau jangan-jangan pas makan keringatnya lebih banyak keluar. Kan joke-nya selalu begitu ya. Makan aja keringetan, kerja nggak keringetan. Wajar Pak, kerjanya tempat AC. Oke lah, kerjanya tempat AC, makannya nggak di tempat AC sehingga keringetan. Tapi maksud saya adalah, seberapa sungguh-sungguh kita telah bekerja, seberapa kotor tangan kita. Ya, saya juga jadi teringat dengan sebuah kalimat inspirasional yang tertulis di sebuah pabrik waktu itu yang saya lihat. Di pabrik, saya lihat ada sebuah kalimat inspirasional. Tidak apa-apa kita bekerja dengan tangan yang kotor, asalkan kita membawa pulang dengan penghasilan yang bersih. Tidak apa-apa kita bekerja dengan tangan yang kotor, asalkan kita pulang dengan penghasilan yang bersih. Luar biasa. Daripada kita bekerja dengan tangan yang bersih, tapi pulang dengan penghasilan yang kotor. Tentu yang dimaksud dengan tangan yang kotor ini adalah kita mau terjun langsung, kita mau ikut kapalan, kita mau ikut keringetan. Nah, seberapa deras keringat kita mengucur? Kapan keringat kita paling banyak keluar? Apakah saat bekerja, atau saat nge-gym mungkin, atau saat makan? Kalau keringat kita keluar paling banyak saat makan, nah udah jelas lah kenapa kita nggak sukses. Udah jelas kenapa kita nggak sukses. Kenapa orang senang olahraga dan kemudian senang ngeluarin keringat? Karena ternyata begitu kita olahraga, keluar keringat, ada kerja-kerja hormon. Ya saya sendiri juga dulu udah lupa deh nama hormon, ada segala macam hormon ya. Kita bukan orang biologi, tapi kita percaya bahwa ketika kita bekerja, ketika kita menggerakkan badan kita, itu memang keluar yang namanya hormon. Dan hormon itu membuat rasa senang, rasa bahagia bagi sebagian orang. Tentu itu pun hanya bisa keluar setelah kita melewati satu fase namanya fase sakit. Ya, olahraga itu sakit. Coba paksakan untuk lari. Yang nggak biasa, jangankan 5 menit, baru 1 menit udah pegel, udah kakinya nggak kuat, dengkulnya, lecet di jempol, segala macam, banyak alasan. Tapi mereka yang terus menahan rasa sakit itu, lalu keluar keringatnya, lalu merasakan derasnya oksitosin di dalam badannya, maka dia kemudian akan merasakan the joy of being healthy. Nah, itu juga yang dilakukan kalau kita misalnya angkat barbel. Ya 1, 2, 3 kali, 4 kali oke lah ngos-ngosan. 4, 5 kali, 7 kali sakit luar biasa di tangan kita. Tapi apa yang terjadi ketika tangan kita sakit? Ternyata ototnya robek. Ototnya robek, dan ketika robeknya otot itulah kemudian tumbuh otot baru yang lebih kuat, tumbuh otot baru yang lebih besar, tumbuh otot baru yang lebih kekar. Dan tentu saja keluar keringat, dan dengan keringat itulah kemudian keluar hormon yang menyenangkan yang membuat kita merasa feel very very happy. Jadi teman-teman,
Ternyata untuk sampai kepada tangan yang kotor, untuk sampai kepada keringat yang menghasilkan hormon kesenangan, kita harus lebih dulu merasakan rasa sakitnya. Itu yang kita pelajari dari nge-gym itu ya. Walaupun saya nggak suka juga banget nge-gym, tapi insya Allah untuk olahraga tetap kita paksakan. Sampai sakitnya lewat, baru senangnya didapat. Saya ulangi, sampai sakitnya lewat, baru senangnya didapat. Kalau sakitnya dirasa-rasa dan kita berhenti di situ, cuma dapat sakitnya, senangnya nggak dapat sama sekali, badan sehatnya belum tentu juga dapat. Jadi seberapa besar keringat kita paling banyak keluar. Jangan-jangan ini sebabnya kenapa kita tidak sukses walaupun kita sudah dipilih dari bibit terbaik, walaupun kita sudah dijanjikan sebagai bagian dari umat yang terbaik. Salah satu sebab lagi, apalagi ini bagi seorang laki-laki, karena ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Next. Bagi seorang laki-laki, dia bekerja secara fisik, itu akan sesuai dengan kodrat hormonnya, kodrat fisiknya, dan dia akan lebih happy di situ dibandingkan dengan seorang perempuan. Orang perempuan bisa diam, bisa santai, tanpa kemudian merasa perubahan dalam badannya. Tapi seorang laki-laki, kalau dia kemudian diam, banyak santai, nggak banyak bergerak, nggak banyak mikir, nggak banyak keluar keringat, nggak kapalan, nggak kotor tangannya. Nah, disitulah akan mulai badannya mulai pegel-pegel segala macam dan akhirnya malah jatuh sakit. Teman-teman, dan itu tidak terbatas pada umur, karena pada pengalamannya saya juga banyak training persiapan pensiun. Dan ketika kemudian ya, pensiun itu kemudian diisi dengan santai-santai saja atau bahkan bukan santai ya. Kalau santai masih mending, ada yang dilakukan untuk hal yang menyenangkan buat dia. Bahkan ada yang nggak tahu mau ngapain. Nah, yang nggak tahu mau ngapain saat pensiun ini kalau kita hubungi 3, 4 tahun, 5 tahun sesudah pensiun biasanya sakit. Biasanya orangnya sakit-sakitan. Tapi ketika yang persiapan pensiun ini sudah tahu 4, 5 tahun lagi dia mau ngapain, biasanya dia akan lebih tahan banting secara fisik, lebih kuat, kemudian bahkan secara finansial juga dia akan menemukan jalurnya sendiri dibandingkan dengan orang yang udah saya pensiun mau diam aja. Nah, diam ini bahaya bagi seorang laki-laki. Maka kita harus paham juga rule and roll. Jangan-jangan kita nggak sukses karena kita salah menempatkan kodrat kita. Kita salah menempatkan kodrat. Seorang laki-laki tidak terlalu kurang banyak bergerak dibandingkan dengan seorang perempuan atau pasangan kita, apalagi suami istri. Ketika istri kita bekerja keras, maka kita harus kerja lebih keras. Ketika istri kita berkeringat, maka kita harus punya keringat yang lebih banyak. Ketika istri kita kotor tangannya, maka kita harus punya tangan yang lebih kotor lagi. Secara penafkahan apalagi. Kita tidak bicara jumlah. Karena jumlah itu kewenangannya Allah. Jumlah itu nominal itu ya Allah yang tentukan mana yang lebih banyak. Tapi yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa kita bekerja lebih banyak, beraktivitas lebih banyak, mikir lebih banyak. Ya nggak harus bekerja dengan otot. Ya kan kita kerja pakai otak, boleh otot, boleh otak. Yang pasti bekerja, nggak cuma diem. Nah, diem ini adalah musuh dari fighting spirit kita, pasti akan melemah begitu kita memutuskan untuk diam. Kalau kita sudah lari dan merasakan tadi sakit di kaki, lalu berhenti, untuk mulainya lagi berat sekali. Tapi ketika lanjut terus, sobek itu otot, terbangun otot yang baru, maka fighting spirit-nya membuktikan bahwa akan terbentuklah kemudian otot yang lebih kuat. Saya mau refresh sedikit ke dunia keuangan, rule and roll seorang suami dan istri. Boleh Mas, di next. Apa sih kewajiban finansial suami dan istri? Saya ulang sedikit materi training pasutri finansial. Kewajiban finansial pasutri untuk suami, kewajiban nomor 1 adalah memberi mahar. Ini saya urutkan mulai dari ketika baru mulai sampai dengan di akhir ya. Yang nomor 1 memberi mahar. Lihat surat An-Nisa ayat 4. Kewajiban bagi seorang suami memberi mahar. Maka sejak itulah kemudian menjadi halal istrinya. Yang kedua, memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Dan kita tidak dibebani dengan nafkah di luar kemampuan. Oh, kalau gitu bisa santai-santai dong kita. Ya, kemampuannya cuma segitu. Ingat, kemampuan, bukan kemauan. Saya ulangi ya, memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuan kita 100, lalu kita berusaha cuma 70, dan yang kita kasih cuma 50, zolim.
zolim. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Ternyata Allah memberikan kita kemampuan. Apa buktinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian ketika hukumnya jelas bahwa ketika kita menikah, perempuan itu, istri itu, ada dalam tanggungan suaminya. Artinya, para suami sudah otomatis diberi kemampuan untuk menafkahi istri. Maka ketika tidak dinafkahi istrinya, berarti dia tidak menggunakan kemampuan yang dia miliki sejak dia menjabat sebagai seorang suami. Ternyata kemampuan itu diberikan sesuai dengan haknya. Haknya sebagai seorang suami menjadi qawwam, menjadi pemimpin. Tapi qawwam ini bukan cuma pemimpin, tapi juga pelindung. Qawwam ini artinya sebagai patron, sebagai pelindung, bukan cuma sebagai pemimpin, bukan seperti komandan nyuruh bawahan, tapi seperti seorang jenderal yang menaungi seluruh prajuritnya. Jadi memberi nafkah sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kemauan. Yang ketiga, memberi nafkah dengan ma'ruf, dengan baik. Artinya diberikan dengan cara yang baik, diberikan dari hasil rezeki yang baik, diberikan dengan nominal juga yang baik tentu saja. Sebaik apa ya? Sebaik kemampuannya masing-masing. Kemampuan suami beda-beda. Kemampuan suami beda-beda. Tapi yang jelas dia mampu menafkahi istrinya. Oke. Yang keempat, memberi nafkah dengan adil. Nah, adil ini ada dua sudut pandang. Satu, adil dengan dirinya sendiri. Ini ada di hadis riwayat Abu Daud yang ketika disampaikan berilah makan sebagaimana engkau makan, berikan ia tempat tinggal sebagaimana kamu tinggal, berikan ia makan sebagaimana kamu makan, berikan ia pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Artinya suami dan istri itu setara secara finansial. Jangan sampai suaminya pakai yang keren-keren, istrinya ada apa adanya. Jadi tidak sesuai dengan kemampuan atau malah bahkan tidak ma'ruf yang tadi. Yang kedua, dijelaskan juga adalah harus adil. Ini kembali ke surat An-Nisa. Jika istrinya lebih dari satu, maka adil dalam arti di antara para istri tersebut diperlakukan juga dengan adil secara finansial. Yang kelima, kewajiban finansial pasutri adalah seorang suami terutama memisahkan antara harta istri dan harta suami. Ini hubungannya apa? Kok ada kewajiban seperti ini? Lihat di An-Nisa ayat 12 mengenai warisan. Jelas warisan. Istri punya hak atas warisan suami punya hak atas warisan istri. Ini menunjukkan bahwa harta suami dan istri itu terpisah. Dan terakhir adalah berwasiat. Ini adalah kewajiban juga seorang suami. Begitu. Sedangkan istri, ternyata kewajiban finansialnya hampir nggak ada. Support keluarga, support suami nggak ada. Nomor satu, menjaga harta suami. Ketika suami pergi atau tidak di rumah, sedangkan hartanya ada di rumah, ya menjaga harta suami. Yang kedua, membelanjakan harta suami dengan amanah, sesuai dengan amanahnya. Kalau disuruhnya beli BMW, ya beli BMW. Disuruhnya beli Mercy, ya beli Mercy. Gitu ya. Jangan beli Wuling. Ya, masih ingat cerita saya kemarin? Nah, istri minta dibelikan mobil yang ada huruf W. Suaminya belikan Wuling. Padahal dia pesan apa? Pesannya VW. Dan sama juga memisahkan antara harta istri dan harta suami. Ini memperkuat saja bahwa seharusnya tangan suami lebih kapalan dibanding tangan istrinya. Tangan suami lebih kotor dibanding tangan istrinya. Keringat suami keluar lebih banyak dibandingkan dengan keringat istrinya. Itu yang saya tekankan di sini. Kenapa? Next. Karena cantiknya wanita dinilai dari mata hatinya, sedangkan gantengnya lelaki dinilai dari mata pencahariannya. Nah, mata pencarian bukan berarti nominal ya, tapi maksudnya adalah kesungguhan dia untuk menafkahi, kesungguhan dia untuk betul-betul punya fighting spirit secara finansial menafkahi, dan bukan cuma menafkahi sekedar oke lah untuk hidup ada, tapi tadi dengan adil, dengan ma'ruf. Itu yang paling berat. Sesuai kemampuan, karena dia diberikan kemampuan yang lebih loh, diberikan kemampuan yang lebih. Kemudian secara adil dan secara ma'ruf, secara fisik diberi kemampuan yang lebih. Secara emosi diberikan kemampuan yang lebih. Desain badannya, hormonalnya diberikan kemampuan untuk bekerja secara fisik dan secara intelektual yang lebih, sehingga seharusnya menjadi pemimpin yang menafkahi. Maka yang
kita evaluasi lagi seberapa keras kita sudah berusaha. Jangan-jangan satu sebabnya adalah beberapa bisnis kita menjadi bermasalah karena terlalu sedikit peran laki-laki di situ yang seharusnya punya peran yang jauh lebih kuat. Nasihat saya untuk para suami adalah, lanjut, next slide. Jangan sampai air mata istri menetes karena suami yang tidak mau meneteskan air peluh. Jangan sampai air mata istri menetes karena suami yang tidak mau meneteskan air peluh. Tugas suami itu satu, menjaga, menghapus air mata istrinya. Dan tugas istri itu satu, menghapus air peluh suaminya yang telah bekerja. Nah, sudahkah kita berlelah-lelah bekerja? Sudahkah kita berusaha dengan maksimal untuk penafkahan itu? Sudahkah kita betul-betul meyakini bahwa saya diberikan kemampuan yang lebih, maka saya harus mewujudkan itu. Betul-betul menjalankan kewajiban sebagai seorang laki-laki. Next. Ya, karena air peluhnya atau keringatnya seorang suami itu bukti kesungguhan dalam penafkahan. Kemuliaan suami itu terletak pada kesungguhannya bertanggung jawab menafkahi. Sedangkan perjuangannya itu ya bernilai ibadah. Ya, lelahnya bisa menghapus dosa dan hasilnya pun penuh berkah selama diniatkan lillah. Nah, lanjut. Nah, ini revenue akan melahirkan respect. Keringat akan melahirkan hormat dan wibawa akan memperkuat wicara. Revenue melahirkan respect. Dalam keluarga, siapa yang menghasilkan revenue akan mendapatkan respect yang lebih besar dari anggota keluarganya. Seorang anak bisa saja tidak menghargai ayahnya jika kemudian si ayah di mata anaknya terlihat lemah. Lemah dalam arti bahkan bersandar kepada istrinya. Nah, ini kelihatan banget di mata anak, nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi ketika seorang ayah lemah secara finansial, lemah secara fisik. Fisik dalam arti bukan lemah kekurangan ya, tapi ketidakmauan untuk berusaha. Itu kelihatan kok. Itu kelihatan kok ketika malas-malesan, ketika istrinya bekerja lebih keras dibandingkan dengan suaminya. Ya, respect anak akan jatuh kemana? Pasti lebih banyak ke ibunya dibandingkan dengan ke bapaknya. Karena anak nggak bisa dibohongi, dia tahu dari mana revenue keluarga itu berasal. Yuk, evaluasi lagi. Yuk, tinjau lagi dari mana revenue keluarga kita berasal, maka kita tidak akan heran melihat anak yang nggak nurut sama orang tuanya. Kita nggak usah heran melihat anak yang nggak nurut sama bapaknya. Bisa jadi karena bapaknya nggak dapat respect dari anaknya. Salah satu sebabnya bisa jadi adalah karena anaknya tahu sumber revenue bukan dari bapak tapi dari ibu. Padahal dia tahu seharusnya ayahnya lah yang sumber revenue utama dalam keluarga. Karena keringat menghasilkan rasa hormat. Siapa yang berkeringat lebih banyak akan mendapatkan penghormatan yang lebih banyak. Siapa yang berkeringat lebih banyak akan mendapatkan penghormatan lebih banyak. Ya, keringat di sini dalam arti kita kerja otot, kita kerja otak. Dalam arti kita kerja keras, dalam arti tangannya kapalan, tangannya kotor, keringatnya. Dan itu dia, wibawa memperkuat wicara. Dari mana wibawa itu? Dari mana ketika kita bicara bisa mau didengar oleh orang, terutama oleh keluarga kita, di-respect oleh keluarga kita adalah karena kita punya wibawa. Dari mana wibawa itu berasal? Dari dua hal di atas itu. Dari revenue, dari keringat. Ya bisa juga dibilang, wibawa, ya, wibawa pulang apa gitu kan? Nah, kalau wibawa pulang martabak, nah, ngomong apapun didengerin sama anaknya. Bawa pulang mainan, nah pasti anaknya seneng. Dengerin bapaknya ngomong apa aja. Dengerin bapaknya nyuruh apa aja. Kenapa? Bapak bawa mainan. Bapak bawa pulang uang. Bapak bawa pulang yang disenangi sama anak. Nah, jadi wibawa. Wibawa dari mana? Ya dari revenue, dari keringat. Oke, jadi ngomong-ngomong, wibawa apa nih kita nih ya? Nah, pulang, jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Oke, lanjut. Fighting spirit di BP itu jadi dengan kita memperkuat fighting spirit kita di bisnis ini, di BP, itu akan melahirkan satu, penghormatan dan kasih sayang keluarga. Kenapa? Tadi saya bilang, respect dilahirkan dari revenue. Hormat diperkuat dengan keringat. Dan
bicara kita akan lebih kuat kalau kita punya wibawa. Wibawa apa? Akan memperkuat kita mau ngomong apa. Kalau kita ngomong dengan tangan kosong itu biasanya omongannya pun dianggap sebagai omong kosong. Tapi kalau kita ngomong sambil bawa buah tangan, nah omongannya pun akan didengar. Coba tanya itu kepada para caleg, mereka paham persis apa yang saya sampaikan. Dan ini nggak cuma berlaku pada saat pemilu, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari juga ternyata sama seperti itu juga. Jadi penghormatan dan kasih sayang keluarga hanya akan muncul kalau kita punya fighting spirit yang kuat. Dengan fighting spirit dalam arti kita bekerja lebih banyak, berkeringat lebih banyak, tangannya lebih kotor dibandingkan dengan yang lain, disitulah penghormatan kita dan kasih sayang keluarga kita akan kita dapat. Disitulah ada respect dari anak, ada respect dari pasangan kita, bahkan dari keluarga besar. Kalau misalnya fighting spirit kita bukan hanya untuk keluarga kecil kita, tapi extended family. Disitulah penghormatan dan kasih sayang keluarga akan muncul. Yang kedua, kalau kita kerja kotor-kotoran tadi ya, tangannya ikut kotor dalam arti postingannya setiap hari, kunjungannya ke mitra setiap hari, belusukannya ke setiap mitra, bahkan ke pelosok-pelosok, itu terjun langsung leadernya, saya yakin timnya juga akan melihat. Disinilah kemudian muncul yang namanya loyalitas dan militansi dari timnya. Jangan harap tim akan loyal, jangan harap timnya bisa militan kalau nggak ngelihat leadernya itu keringetan, kalau nggak ngelihat leadernya itu kotor tangannya, kalau nggak ngelihat leadernya itu kapalan tangannya, jangan harap timnya bisa loyal dan militan. Yang ketiga ya, kalau itu semua dilakukan, kerjanya keras, kemudian tangannya kotor, didukung oleh militansi tim yang luar biasa, profit rupiah itu ya udah tinggal merem aja lah. Insya Allah di BP itu sudah banyak yang membuktikan profit rupiahnya udah tinggal mengalir. Ya, Mas Ahmad boleh. Oke, saya sapa ulang ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, ini materinya ada di ini ya, di tangan saya. Sebentar saya cek. Suara saya jelas? Coba kasih jempol boleh? Jelas selalu ya. Tampang saya jelas ya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kalau teman-teman pernah ngikuti tentang itu ya, real man ya. Real man bagaimana kita kerja keras itu ya untuk keluarga kita, ya untuk keluarga besar kita. Jadi kalau memang kita sungguh-sungguh ya fight cari nafkah itu, efeknya tuh kemana-mana teman-teman. Jadi dari segi income kita akan lebih naik, satu hal. Kedua, keluarga juga akan tambah sayang sama kita, akan tambah respect sama kita. Dua. Yang ketiga, tim itu diam-diam juga mencontoh. Tim diam-diam akan menduplikasi. Ya. Dan bonus yang keempat, ya anak itu dia mendapat istilahnya itu suri teladan. Ya, bahwa memang ayahku ini fighter. Ya kan, ada masalah dia beresin semuanya. Masalah finansial, masalah ini, masalah itu dia beresin semuanya. Waktu Bill Gates ya bercerai sama istrinya, ya terus juga orang mencari tahu tentang Elon Musk ternyata juga pernah bercerai, Jeff Bezos ternyata juga pernah bercerai. Ya ini kan 3 orang paling kaya ya Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk gitu. Ya kan, wah ternyata harta nggak menjamin Mas Ipo. Nah yang ngomong itu nggak lihat data, ya kan? Udahlah nggak punya harta, nggak punya data, kacau sudah itu. Ya, kalau dicek ya data pengadilan agama di Indonesia, 30-40% perceraian di Indonesia karena apa? Karena masalah finansial. Ya. Nah, masalah kedua karena orang ketiga gitu. Tapi nomor satunya di mana angkanya 30-40% karena masalah finansial gitu. Jadi memang finansialnya ya penting teman-teman. Dan itu memang marwahnya laki-laki kan. Kita menikahi ya artinya menafkahi gitu. Ya. Nah, jadi begitu kita insya Allah fight ya di bisnis ini dan kita sudah pilih ini adalah bisnis kita gitu ya. Kalau kata General Electric ya, usahakan kita tuh number one.
Kalau nggak kita number 2. Usahakan seperti itu. Ya, jadi General Electric ya itu selama 140 tahun lebih ya itu bisnisnya di bidang elektrik ya berbagai macam alat elektronik gitu ya kan. Nah dia itu berusaha jadi apa? Jadi nomor 1 kalau nggak nomor 2. Oke. Nah ini mungkin kita belum bisa terapkan ya semuanya tapi spiritnya seperti itu. Bagaimana kita sungguh-sungguh ya fight ya mempersembahkan yang terbaik ya. Dan saya melihat di BP ya kalau orang itu belum misalnya rezekinya sekarang itu biasanya nggak lama loh teman-teman. Berapa bulan kemudian itu rezekinya datang juga. Jadi dia ada sungguh-sungguh nih, ya mentor bilang, tolong IG live, ya tolong bikin kelas untuk timnya apa nih, untuk timnya internal gitu, ya kan? Tolong bikin kuliah di grup gitu. Diikutin semuanya. Pelan-pelan kamu latihan bikin artikel, pelan-pelan kamu latihan bikin ebook gitu. Diikutin semuanya. Kadang udah dibikin semua, 3 bulan, 4 bulan nggak ngefek, ya. Tapi yang mayoritas terjadi ya berapa bulan kemudian itu pasti berbuah ya pasti berbuah apalagi misalnya kita bikin tulisan apalagi kalau kita misalnya bikin e-book gitu e-book itu kan nyebar terus dia jalan terus dia jadi orang baca hari ini mungkin bulan depan closing ya atau dia baca-baca dia sebar ke orang lain dia baca-baca sebar ke orang lain kalau isinya bagus pasti disebar orang ya nah saya tuh dari satu e-book aja tuh bisa closing ratusan orang ya salah satu leader juga sama satu e-book closing 100 orang lebih bisa ternyata. Nah ini kan buah dari kerja keras teman-teman. Ya. Dan kita kalau capek pun di sini kan nggak ada capek yang banget-banget itu kan nggak ada. Jadi menurut saya worth it lah kalau kita lakukan. Contoh ya, contoh real ya, kenapa teman-teman gabung di BP dan akhirnya bermitra sama saya. Oke? Nih ya, saya mau contohin nih teman-teman. Saya cek ya, kayak tulisan saya di Instagram ya itu menjangkau sekitar ada yang 80.000 nih ya saya cek, ada juga yang 120.000 ya dan seterusnya. Oke. Ya, ini dia. Kalau yang tadi pagi itu ada ya hampir 100.000 gitu ya. Terus saya cek lagi dari buku ya, buku total 1 juta, mungkin sekarang udah 1,2 juta gitu ya. Satu buku mungkin juga dibaca 2 orang atau 5 orang gitu ya. Nah, saya hitung tuh total jangkauan itu berapa. Nah, karena dari buku ini plus sosial media atau sosial media plus buku ini, akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman tertarik sama saya. Betul apa betul? Ya. Kalau nggak tahu saya dari mana coba? Karena rata-rata tahunya dari situ, sosial media, kalau nggak dari buku. Gitu. Ya, akhirnya tertarik sama saya. Akhirnya apa? Bermitra sama saya. Kan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kenapa nggak digunakan metode ini? Ya, teman-teman gunakan metode ini. Ya, jadi kita capek bikin tulisan, ya, kita capek juga bikin apa tuh? Bikin e-book ya, sehingga akhirnya apa? Kita bisa memberikan influence pada orang lain. Sehingga akhirnya apa? Orang itu tertarik bermitra dengan kita. Teman-teman, ini materi terakhir dari saya. Kita berada di bulan Agustus, ya. Kita berada di bulan Agustus, di mana kita udah tekad bulan ini mesti SOMA. Mesti apa, teman-teman? SOMA singkatan apa? Same or more achievement. Ya, sama atau lebih. Gini loh, kalau isoma kita udah sering istirahat, sholat, makan, udah sering kita, udah hafal, ya kan? Udah belasan tahun, puluhan tahun kita seperti itu, ya kan? Jadi kalau isoma kita udah sering. Isoman sebagian kita juga udah sering, ya kan? Udah pernah isoman 2 minggu gitu kan, karena positif gitu kan. Nah, jadi isoma udah sering, isoman juga sebagian kita sudah. Yang belum nih soma, teman-teman. Soma yang kita kejar sama-sama, ya. Agar kalau pencapaian Juli kemarin itu same, ya kalau enggak more, ya. Nah ini rembetannya, hasilnya nanti kemana-mana juga teman-teman. Kita juga akhirnya tambah pede, potensi terkeluarkan semuanya, ya tim melihat kita juga tambah loyal, dia mau mengikuti kita punya wibawa, ya anak di rumah juga sama, papaku hebat nih, pecah rekor. Jadi efek kemana-mana teman-teman. Mumpung masih ada waktu, ya sekarang tanggal 21, ya berarti sekitar 10 hari lagi, pastikan soma, apapun lakukan selagi itu halal. Apapun lakukan selagi itu halal, pokoknya pecah rekor, minimal sama. Ya, minimal sama. Ya. Dan nanti itu ya, nanti kita pasti lagi itu buahnya secara keseluruhan. Nanti yakin saya itu ya, insya Allah ya kalau kita benar-benar semuanya soma, nanti sedekah kita juga akan soma juga itu, yakin saya. Polanya gitu-gitu aja udah. Ya, polanya gitu-gitu aja. Ya, nanti orang yang kita jangkau melalui sedekah kita, melalui manfaat kita, itu juga akan soma juga insya Allah. Ya, kita udah hafal pola-pola seperti ini gitu. Ya, jadi pas pribadi kita ya kita berusaha persembahkan yang terbaik, ya tim kecil kita persembahkan yang terbaik, ya termasuk akhirnya komunitas kita persembahkan yang terbaik, ya itu rembetannya kemana-mana. Jadi soma satu, soma semua, gitu.
Nah, ini mumpung kita masih ada waktu, ya teman-teman. Dan tidak ada yang menurut saya cara yang repot-repot banget tuh nggak ada. Di BP ini kan semua itu transparan, ya strategi itu semuanya transparan. Teman-teman bisa lihat aja, ya tinggal Asus, ya tinggal ini gitu. Kemarin saya ngomong dengan beberapa leader ya, coba terapkan ini ya, pertama dan utama. Apa itu pertama? Pertama, pertahankan mitra. Ya. Utama, usahakan tambah mitra. Itu aja. Yang ada dipertahankan, terus apa lagi yang belum ada ya ditambah. Pertama, utama. Simple banget. Ya, pertama, pertahankan mitra. Utama, usahakan tambah mitra. Ya, kalau bahasa Inggrisnya yaitu retain, recruit, gitu. Ya, retain dengan recruit ya, 2R. Cuma rata-rata kita nggak ngerti bahasa Inggris, ya nggak? Saya udah hafal, ya kan? Nah, makanya kita cari istilahnya yang lebih gampang aja. Pertama dan utama, simple banget. Ya, kita misalnya ya, kita punya tim misalnya 6 orang, teman-teman. Kita bisa meningkatkan penjualan dengan apa? Kita nge-push dia. Ya, jadi harusnya sore itu udah selesai, kita push dia, pokoknya posting, jualan ya, pokoknya follow up sampai malam. Bisa nggak penjualan meningkat? Bisa. Tapi ada cara lain lebih manusiawi. Ya, tim kita mungkin ya dan diri kita juga mungkin bekerja sampai siang aja, sampai sore aja, ya. Tapi bagaimana cara biar meningkat? Timnya ditambah. Jadi bukan menambah durasi, tapi menambah tim. Dan itu caranya lebih manusiawi. Sehingga kita siang itu udah selesai. Ya, punya waktu bersama anak, punya waktu bersama pasangan. Ya. Jadi daripada kita nge-push diri kita, daripada kita nge-push tim kita, yang mending itu tambah mitra. Kita tambah mitra, ya kan? Itu lebih manusiawi. Jadi kalau dibanding-banding ini secara umum ya, tentu dua-duanya berguna. Tapi kalau secara umum, ketimbang kita tambah durasi, ketimbang tim tambah durasi, mending tambah mitra. Itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik. Ya. Nah, jadi jangan ada kata tanda petik puas, teman-teman. Oh ya masih puas, saya punya 20 mitra, saya udah puas. Ya, kita apa yang tercapai, entah itu 10, entah itu 12, kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, tapi Allah kasih potensi kita ini kan besar banget, teman-teman. Kita bisa sampai 1.000 orang, bisa 2.000 orang. Dan tujuan itu bukan soal kita, kan bagaimana 1.000 orang ini, 1.000 keluarga ini bisa terselamatkan. Kalau kita tidak siarkan, ya dia nggak tahu. Akhirnya coba tuh bisnis yang capek kayak gituan. Ya kan? Tapi kalau dia masuk di BP, insya Allah salvation, penyelamatan, insya Allah. Ya. Contoh dia bagaimana orang ya udah dikasih tahu nih, ini udah kena pandemi. Ya sebelum pandemi pun juga itu namanya dunia online itu udah menjamur gitu kan. Tapi banyak juga orang yang nggak percaya. Ya masih ngotot juga buka tokonya, ya kan? Dia bolak-balik ke butiknya, dia pasang lagi promo, ya dia buka butiknya diam-diam, ya kan? Karena di tempat itu PPKM tidak boleh buka butik, dia buka juga diam-diam. Capek caranya seperti itu coba. Ya, capek caranya seperti itu. Padahal udah ditegur sebelumnya kita online. Karena pandemi itu udah teguran kedua. Ya, masuk lagi teguran ketiga, apa itu? Resesi, uang turun, daya beli orang tuh turun. Jadi udah kena kali 3 teguran, nggak sadar-sadar juga itu. Nah, tugas kita nyadarkan dia, ini loh caranya online gitu. Nah, sebagian orang sudah online tapi salah pilih produk. Ya kan? Salah pilih produk. Kemarin saya ngecek, ya, itu ada bisnis yang nilainya sekitar berapa kemarin tuh ya? Coba kita cek. Berapa miliar ya kemarin. Real ini. Jadi pokoknya sekian miliar gitu ya. Itu karyawannya sampai ratusan. Kalau di BP, teman-teman bisa mencapai angka itu dengan tim mungkin cuma 1 orang atau 2 orang. Maksud saya tim di sini adalah karyawan ya, karyawan. Jadi karyawan 2 orang aja itu bisa mencapai angka itu. Atau 4 orang lah bisa mencapai angka yang sama. Sementara dia untuk mencapai angka itu ratusan orang, ratusan karyawan. Ya, kita senang ya bisa buka lapangan kerja bagi ratusan orang. Tapi kan hati-hati, begitu penjualan turun, 400 harus dikasih makan semua. Kita pemecatan tiba-tiba, kasihan dianya. Ya. Jadi di BP ini, nah salah satu kelebihannya, gitu ya, tadi juga ada seorang ustadz menyampaikan, kelebihan BP ini adalah apa? Overhead-nya itu rendah. Overhead ini rendah. Jadi orang andai kata nggak jualan pun nggak ada risiko apa-apa sebenarnya dia. Ya, tidak ada stok yang basi, tidak ada perlu mesin, tidak perlu dipanaskan, nggak perlu ini, nggak ada macam-macam semua. Simple banget gitu. Ya, dan kalau lagi bingung-bingung pun, ya udah ikut pembinaan, selesai bingungnya selesai. Ya. Nah ini kelebihan kita di BP. Jadi teman-teman ya, termasuk juga teman-teman yang masih kerja, saya menghormati profesinya, saya menghormati pekerjaannya. Oke. Nah, tolong tetapkan tanggal resign-nya kapan. Kalau nggak bakal resign ini. Dan kita sudah tahu dari bisnis hasilnya lebih besar. Kenapa kita ngotot juga di kerja? Ngotot tuh di bisnis, bukan ngotot di kerja.
kita habiskan waktu kerja 8 jam, bisnis cuma 3 jam. Coba diganti. 12 jam buat bisnis, pasti meledak itu. Nggak mungkin nggak meledak. Aneh loh kita ini. Ya, udah tahu kerjaan ini hasilnya nggak akan seberapa. Contoh ya, gini. Saya jalan darat. Oke, saya pakai jalan darat menuju Lombok. Kira-kira mungkin nggak tercapai? Hampir-hampir nggak mungkin, teman-teman. Hampir-hampir mustahil. Ya, jadi kalau saya mau ke Lombok, enaknya apa? Ya terbang. Itu cara paling cepat sudah. Jangan saya ngotot bawa mobil. Ya kan? Terus ada laut, kita cari akal lagi gimana? Repot. Ya. Nah, sama juga kalau kita mau menuju finansial yang lapang, yang leluasa. Itu sangat mungkin kalau pakai bisnis. Kenapa kita ngotot juga pakai kerja? Kan aneh ini coba. Bung udah tahu ilmunya kan? Nah, bagi teman-teman yang masih kerja, saya hormati keputusannya ya, tapi tolong taruh kapan tanggal untuk resign. Ya. Oh, saya nggak disetujui Pak sama orang tua, sama mertua. Orang tua manapun, mertua manapun nggak ada yang setuju. Percaya sama saya. Sama, orang tua saya dulu kayak gitu kok. Tugas kita membujuk, meyakinkan dia. Oke, satu. Kedua, kalau Anda laki-laki, simpel aja Anda buat keputusan, beres. Laki-laki kalau sudah akhir balik, teman-teman sini udah akhir balik atau belum? Coba yang ngacung, coba yang sudah akhir balik, ngacung coba. Udah akhir balik ya, kalau nanti ragu cek di toilet aja. Oh iya Pak, udah akhir balik ternyata misalnya, ya. Jadi kalau sudah akhir balik tuh boleh memutuskan mau nikah sama siapa, mau kerja atau mau bisnis, mau merantau kemana, itu boleh teman-teman. Ya, beneran itu. Makanya kalau laki-laki melamar boleh sendiri aja deh. Ya. Nah, jadi teman-teman boleh mau berkeputusan. Jadi tinggal kasih tahu aja, Bu, kayaknya aku memang sudah memutuskan, ya. Aku kayaknya cocok di bisnis, Bu. Ibu doakan aja keputusan aku. Udah ngomong gitu. Tapi kalau kita tanya, Bu, aku mau kerja, aku kan mau berhenti kerja nih, terus mau bisnis. Ini loh, Bu, jual BP gini, wah, mana ada orang tua yang setuju. Apalagi lihat botolnya kecil kayak gitu. Ya. Nanti orang tuanya itu lagi, udah Thomas. Ngomong gitu ke anaknya. Ya. Anaknya Budi panggil Thomas coba, ya kan? Ngawur jadinya. Ya. Nah, jadi orang tua itu udah dikasih tahu aja, ya bahwa aku, insya Allah Bu ya, minggu depan aku resign, suratnya mau diajukan. Ibu doain ya, bisnis aku jalan. Udah gitu aja, paling dicerewetin 1 hari. Ya, paling 2 hari udah. Dan itu bukan bagian dari durhaka, teman-teman. Dan Allah udah kasih tahu itu. Kita apa ya, udah dibebaskan untuk ngambil keputusan. Gitu. Kita ini kan cara cari uangnya nggak terlalu aneh. Ada orang lebih aneh loh, teman-teman. Bikin apa itu? Bikin TikTok. Bikin apa lagi? Bikin konten di YouTube. Itu kan lebih aneh lagi. Coba ngomong sama orang tuanya. Bu, aku mau jadi konten kreator. Wah, mana ada orang tua yang setuju? Ya kan? Aku mau gini-gini Bu di TikTok itu, dapat duit. Nggak ada juga orang tua yang setuju. Jadi cara kita cari uang nggak terlalu aneh, teman-teman. Barangnya ada, bisnisnya ada gitu. Nanti pelan-pelan orang tua kita juga akan, oh ada hasilnya, dia akan percaya. Begitu banyak botol keluar dari rumah kita, dia makin percaya. Itu aja sudah. Nah, kalau teman-teman wanita, simpel aja tanya suaminya. Ya. Karena kalau tanya orang tua lagi, sama jawabannya. Orang tua manapun nggak ada yang setuju. Mertua, orang tua nggak akan setuju. Kalau mertua saya banyak, gimana Mas Ipo? Nah, itu masalahmu. Ya, jangan ajak-ajak saya. Saya nggak ngurusin itu. Ya. Nah, jadi cukup itu aja tuh. Jadi jangan direpetin semua. Oh, ini saya mau tanya ke orang tua, tanya lagi mertua. Ada lagi waktu tuh, udah ditanya tuh. Jadi suaminya udah setuju. Ditanya lagi orang tuanya, udah setuju. Tanya lagi mertua, udah setuju. Ternyata apa? Dia mau tanya lagi sama paman sama bibinya. Saya bilang ini nggak selesai nih, saya bilang ini. Paman bibinya jumlahnya berapa? Nanti udah selesai paman bibinya, tanya lagi kucingnya. Wah, mananya sama kucing lagi, yang kucing nggak ngerti diajak ngomong, ya kan? Nggak selesai ini, kapan resign-nya ini kayak gini kan? Ya, jadi alurnya itu dalam Islam itu simple aja. Ya, laki-laki akhir balik putuskan sendiri. Nah, kalau belum akhir balik ya tanya orang tua. Ya. Tapi enaknya ya sebelum laki-laki itu andai kata dia belum balik akhir balik pun dia bisa meyakinkan orang tua. Contohnya ya, aku mau kuliah UGM pokoknya, Mas. Pokoknya UGM, ya bisa walaupun dia tinggal di Sumatera. Gitu. Boleh gitu kan. Nah, kalau orang tuanya setuju ya sudah, nanti dia berangkat ke UGM. Gitu. Aku mau SMA di Bandung, Mas. Ya, aku mau SMA di Bandung, Mas. Dia ngomong waktu SMP, misalnya belum akhir balik, itu bisa juga dia berangkat. Kalau dia bisa yakinkan orang tuanya. Nah, sudah akhir balik dia bisa memutuskan sendiri. Kalau wanita sebelum nikah ikutin kata orang tuanya. Sambil bujuk orang tuanya. Oke? Tapi kalau sudah nikah ikutin kata suaminya, selesai. Simple banget. Dan ini bukan bagian dari durhaka, enggak. Wong saya ngajarin ilmu sepasang bidadari kok. Ya kan? Karena kalau teman-teman nanya, boleh nggak resign? Nggak bakal boleh orang tua manapun. Pasti nggak boleh. Oke? Nah, jadi itu teknik ya untuk resign. Saya kasih lagi teknik yang paling powerful ya untuk resign. Boleh saya kasih tahu di sini? Biar fighting spirit kita ini arahnya tepat. Apa itu? Jadi ketika kita ngomong sama pasangan, sama orang tua, sama mertua, ya, atau juga kita ngomong pada diri kita sendiri, itu memang muncul keraguan-keraguan yang luar biasa. Apalagi memang kita udah kerja 10 tahun, 12 tahun ya, pasti udah apa ya, kita udah terbiasa dengan satu sistem gitu kan.
Jadi pasti keraguan-raguannya itu besar. Simpel aja teman-teman ya, minta Allah kasih kita kemantapan hati, satu hal. Dan niatkan resign kita itu pun karena Allah, bawa nama Allahnya. Contohnya apa? Aku mau resign agar apa? Agar aku bisa menghabiskan waktu lebih banyak lagi untuk keluarga, bersama keluarga. Karena Pak, Engkau yang nyuruh aku jaga keluarga, aku mau jaga keluarga. Gitu. Ya. Selama ini aku kalau kerja, sholat duha itu curi-curi waktu. Andai kata bos ngizinkan, hatiku nggak enak kan? Uang jam kerja aku sholat duha, gimana ceritanya coba? Kan nggak enak gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau aku di rumah, bisnis, ya itu kan enak, nggak masalah. Ya kan? Mau bisnisku sendiri, kok aku mau duha, ya terserah aku, gitu. Simpel aja. Tapi kalau jam kerja, kita duha 6 rakaat, 8 rakaat, itu kan rasanya nggak enak. Gitu. Terus juga bagi teman-teman yang bisnis misalnya, ya, kita terbiasa nih, culture-nya tahajud. Itu kalau bisnis, itu gampang dilakukan. Karena Pak, siang kita bisa tidur siang. Kalau orang kerja itu agak repot. Pasti siangnya ngantuk deh. Ya, memang nggak semua orang, tapi saya tanya macam-macam orang. Saya sudah ketemu dengan komunitas yang sangat islami, ya lembaga yang sangat islami, bahkan juga Umar Usman kemarin itu nggak kuat kalau pakai tahajud. Ya, karena tinggal di Jakarta, berangkat jam berapa, terus tahajud, kapan istirahatnya? Ya, terus gitu, nanti sampai rumah lagi itu udah maghrib. Jadi capeknya luar biasa. Ya, jadi even tuh kampus Umar Usman saja yang saya rintis gitu ya, yang pengaturannya di bawah 100%, nggak bisa juga digituin, nggak kuat juga. Akhirnya mereka minta izin sama saya, nggak tahajud Mas Ipo. Bagi yang mau silakan, tapi kami tidak mengharuskan. Tapi kalau duha kami haruskan. Oke, saya bilang. Saya ketemu juga dengan sebuah bisnis ya, huruf W ya, sangat terkenal, sangat islami, bikin skincare juga, bikin kosmetik juga. Itu juga nggak bisa mengharuskan tahajud juga. Karena berat bagi orang yang kerja. Tapi kalau bisnis bisa, teman-teman. Siang, bobo, beres. Ya, isoma. Atau maiso, ya kan? Makan, istirahat, sholat. Atau soimah, boleh juga. Ya kan? Nah, bisa kalau bisnis. Ya, saya tiap hari itu tidurlah 15 menit. Jangan lama-lama, 3 jam bukan tidur itu. Mati suri itu. Ya, 3 jam tidur, ngawur. Ya kan? Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk teman-teman invest waktu bersama anak. Ya, invest waktu bersama anak. Nah, jadi niatin itu. Ya Allah, nih keluarga amanah dari Engkau ya Allah. Aku pengen lebih ini lagi. Ibadah juga Engkau yang nyuruh ya Allah. Duha, tahajud, dan macam-macam semuanya. Nah, aku pengen lakukan ini dengan baik, tanpa was-was dengan waktu. Ya, aku resign karena itu ya Allah. Udah, masa Allah nggak bantu? Ya, jadi kalau kita pindah, kita melakukan sesuatu karena Allah, ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu hadis sahih. Ya, tapi nah ini problemnya orang nih. Resign kenapa? Capek Pak, dimarah-marahin bos. Nah udah, capek udah sendiri buat keputusan. Bosen ya Pak, maghrib baru pulang, kadang-kadang isya baru pulang Pak. Waduh capek luar biasa Pak, bosen Pak. Ya udah, maka tebusan kata Allah itu. Allah nggak nolongin, cari solusi sendiri. Nggak ada faktor Allahnya di sana. Jadi resign pun karena Allah. Wong kita orang beriman kok. Ya. Nah, nanti itu kerikil-kerikilnya Allah bantu bereskan semua. Orang tua yang nggak setuju, insya Allah akan setuju. Mertua juga akan setuju. Pasangan yang awalnya mungkin agak apa ya, nggak enak mukanya, lama-lama insya Allah oke mendukung kita. Ya. Jadi itu tips saya ya buat teman-teman yang masih maju mundur untuk resign. Insya Allah akan reshine beneran ya, kembali bersinar. Insya Allah. Oke, Mas Ahmad boleh ditayangkan di Zoom. Oke teman-teman, ini postingan penting banget ya. Ini tentang bisnis kita, ciri-ciri bisnis kita ya. Walaupun saya ngomongnya halus banget gitu, tapi ketahuan itu bisnis kita dan bikin orang tertarik. Ya silakan kita masuk ini di Instagram. Tolong share ulang di story ya. Boleh teman-teman minta tolong seperti ini, saya boleh. Ya, ini buat kita semua. Kalau kita semua lakukan ya manfaatnya buat kita semua. Kalau kita tanggung-tanggung ya manfaatnya juga tanggung-tanggung. Silakan kita masuk ke Instagram sekarang, silakan share di story. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipo, terima kasih Pak Ahmad Ghazali juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Kita doakan Mas Ipo Santosa, Pak Ahmad Ghazali, sehat walafiat selalu dan selalu Allah jaga ya dimanapun berada. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih Pak Ghazali. Terima kasih juga buat Bapak yang jadi host siapa namanya. Terima kasih Pak Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali. Terima kasih Pak ilmunya. Dan bahagia selalu. Berkah. Bahagia selalu ya Mas Ipo, Mas Ahmad Ghazali. Semoga sukses terus di BP, makin yakin di BP. Terima kasih.
kabar? Pak Ahmad. Terima kasih komentarnya sudah bisa Mas Ahmad. Jam 16.